Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Diki Winarko dalam hal ini sebagai Project Manager dari tim pengembangan sistem informasi bisnis, dengan fokus pada Knowledge Management System. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan progres proyek saya secara lengkap. Saat ini, saya sedang mengerjakan proyek untuk PT Sinergi Gula Nusantara, atau biasa dikenal dengan Sugarco yang merupakan subholding komoditas gula PT PN 3 Persero, yang didirikan pada 17 Agustus 2021 dan merupakan salah satu proyek strategis nasional dalam mendukung program ketahanan pangan dan swasembada gula nasional. Konsep profesionalitas, sinergi, efisien dan efektif menjadi acuan bagi PT SGN dalam mengelola seluruh pabrik gula miliknya. Yang terbentang dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, di samping penerapan nilai-nilai akhlak dalam setiap aspek operasional perusahaan, untuk menciptakan operational excellence guna mendukung program swasembada gula nasional. Produk utama yang dihasilkan oleh PT Sinergi Gula Nusantara adalah gula kristal putih atau GKP dan tetes tebu atau molasses. Gambaran firm environment atau lingkungan perusahaan organisasinya yaitu: yang pertama customer, pelanggan PT SGN meliputi industri makanan dan minuman sebagai pengguna utama gula kristal putih, GKP. Distributor, pedagang besar, dan pengecer yang membeli gula kemasan dan curah. Peternakan dan industri fermentasi sebagai pengguna tetes tebu, molasses. Pemerintah instansi logistik pangan untuk mendukung kebijakan stabilisasi harga gula nasional. Yang kedua yaitu competitors. Kompetitor utama SGN adalah pabrik gula swasta. Contoh, PT Gula Putih Mataram, PT Kebun Tebu Mas. Importir gula yang membawa gula dari luar negeri dengan harga lebih murah, pabrik rafinasi yang memproduksi gula industri. PT SGN bersaing dalam hal harga, kualitas rendemen, dan ketepatan distribusi. Yang ketiga stockholders or owners. Pemegang saham SGN adalah PT Perkebunan Nusantara I, PT Industri Gula Glenmore, PT Bumacima Nusantara, PT PN 3 Persero sebagai pemegang saham seri A. Yang keempat labor unions. PT SGN mengelola sekitar 25.000 karyawan yang terdiri dari karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Karyawan SGN tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan atau SPUN SGN. Hubungan industrial diatur berdasarkan PKB atau Perjanjian Kerja Bersama yang mencakup hak, kewajiban, dan sanksi pembinaan disiplin kerja. Program budaya perusahaan dan roadmap SDM terus dikembangkan untuk membina keharmonisan hubungan kerja. Yang kelima suppliers, PT SGN memiliki dua jenis pemasok utama. Petani tebu atau plasma atau mitra KSO yang menyuplai bahan baku tebu, vendor barang dan jasa, termasuk bahan kimia, alat berat, logistik, serta vendor energi dan spare part pabrik. Kerjasama dijalankan melalui kontrak atau sistem bagi hasil atau SBH yang diperluas ke berbagai wilayah operasional. Yang keenam financial community antara lain, Bank Himbara, seperti BRI, Mandiri, BNI, BTN, sebagai sumber pendanaan operasional dan investasi, internal holding PT PN 3 yang menjadi pemberi modal dan pengatur keuangan grup. Yang ketujuh government, peran pemerintah sangat dominan. Kementerian BUMN mengarahkan struktur kepemilikan dan penggabungan pabrik gula. Kementerian Pertanian dan Perdagangan mengatur harga, distribusi, dan tata niaga gula, regulasi pajak, ketenagakerjaan, dan lingkungan wajib dipatuhi. PT SGN juga turut serta dalam program ketahanan pangan nasional. Yang kedelapan global community, PT SGN memiliki kantor pusat, Gedung Geraha Nusa 3, Jalan Proklamasi Nomor 25, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10.320 dan kantor perwakilan, Gedung PT PN 11, Jalan Merak Nomor 1, Surabaya, Jawa Timur. Walaupun fokus SGN adalah domestik, aspek global tetap relevan dalam rangka mendukung proses bisnisnya. Tantangan dari harga gula internasional dan importasi gula mempengaruhi posisi pasar SGN. SGN mulai menyesuaikan dengan standar keberlanjutan, ESG, seperti aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Potensi kerjasama atau ekspor ke pasar internasional masih menjadi peluang masa depan. Output yang ingin dihasilkan dari pengembangan proyek SIB ini adalah menjadi portofolio unggulan yang menunjukkan kemampuan saya dalam menganalisis kebutuhan organisasi dan mengembangkan solusi teknologi berbasis learning, knowledge management. Dengan membangun sistem KMS, kita menjadi lebih memahami proses pembelajaran, dokumentasi,
dan tantangan pengetahuan di berbagai unit kerja PT SGN. Proyek ini memberikan saya pengalaman lintas bidang, teknologi, SDM, komunikasi organisasi, dan manajemen perubahan. Bagi perusahaan dapat membantu perusahaan dalam membangun citra dan identitas perusahaan, branding, meningkatkan kepercayaan stakeholder, media informasi yang ringkas dan efisien, mendukung employer branding dan rekrutmen, memperluas jangkauan komunikasi publik, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas publik dan mendukung pemasaran dan promosi program produk. Demikian paparan saya mengenai pengembangan Knowledge Management System berbasis Model Cloud di PT Sinergi Gula Nusantara. Semoga proyek ini dapat menjadi inspirasi dan memberi kontribusi nyata dalam penguatan sistem pembelajaran dan inovasi di lingkungan kerja kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya.